Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf, yang mana beliau berguru dengan gurunya yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Kita sudah sampai di pembahasan alladzi yahrumu bil hadath. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan berhadas. Sebelumnya kita sudah melalui pembahasan tentang istihadah, perempuan yang terkena istihadah. Sekarang kita masuk ke pembahasan ini bab terakhir dari kitab Taharah. Setelah ini kita akan masuk di bab solat, insyaallah. Lanjut saja. Alladzi yahrumu bil hadath, yang haram bagi orang yang berhadas apa saja? Sebelumnya al-hadath huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis wa huwa ithnani. Hadathun asghar wa huwa ma aujaba al-wudu'. Tsani hadathun akbar wa huwa ma aujaba al-ghusl. Hadas itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Kalau kita bisa bahasakan itu, hadas itu keadaan seseorang yang mencegah dia, keadaan seseorang yang tidak suci, sehingga mencegah dia untuk melakukan, misalnya seperti mencegah dia melakukan kesahan sholat dan lain sebagainya. Nah itu singkatnya tentang apa itu hadas, keadaan. Beda sama najis. Kalau najis kotoran yang mencegah kesahan sholat. Kita sudah bahas sebelumnya apa itu najis di video sebelumnya. Tapi tidak semua kotoran itu najis. Nah, itu dipahami. Tidak semua kotoran itu najis. Nanti dilihat di video sebelumnya. Hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mewajibkan mandi. Alladzi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haidi arba'atun. Bagi orang yang tidak punya wudu atau berhadas, dan bagi orang yang junub, dan bagi orang yang haid, itu mereka haram melakukan 4 hal ini. Pertama, as-salat. Salat fardhan wa naflan, baik salat fardu maupun salat sunnah, haram bagi orang yang tidak berhadas, bagi orang yang berhadas gitu, orang yang junub dan orang yang haid. Wa kadzalika nahwu shalah, begitu juga yang seumpama dengan salat. Apa? Wa huwa arba'atun, seperti misalnya ada 4, sujud tilawah wa sujud syukur juga diharamkan. Jadi sebenarnya tidak boleh kita sujud syukur kalau tidak punya wudu, berdosa malahan. Nah itu ada kebiasaan mungkin orang karena senang banget sujud syukur tapi tidak sadar keadaannya tidak punya wudu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Mungkin belum tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah tahu, tidak usah seperti itu. Karena begini, walaupun niatnya baik, kalau tidak didasarkan dengan hukum syariat yang benar atau ilmu pengetahuan, niat yang baik itu, amalan itu tertolak. Sebagaimana dikatakan dalam Zubat Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu amalan tanpa didasari ilmu pengetahuan, tanpa dia tahu itu benar apa salah, maka amalannya itu tertolak dan tidak diterima. Kemudian juga haram juga wa khutbatul Jumat. Tidak boleh juga khutbah Jumat bagi orang yang berhadas. 3 orang tadi itu. Wa sholatul janazah, begitu juga salat jenazah tidak diperbolehkan. Yang kedua at-tawaf fardhan wa naflan li'annahu bimanzilatis shalah. Yang kedua haram juga bagi 3 orang tadi adalah tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah, karena tawaf itu sama kedudukannya dengan salat. Di sini di catatan kakinya ada sebagian ulama yang merinci bahwa hadas itu terbagi menjadi 3. Kalau tadi hadas kecil dan hadas besar, ditambahkan di sini yaitu hadas yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Itu bisa dibaca di catatan kakinya. Yang ketiga, haram bagi 3 orang tadi itu mashul mushaf, menyentuh mushaf. Apa sih yang dimaksud mashul mushaf? Al-muradu bil mushaf ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'dhu ayatin bi qasdid dirasah at-tilawah.
Mushaf itu artinya sesuatu yang ditulis padanya Al-Quran. Setiap tulisan yang ada tulisan Al-Quran di situ, walaupun sebagian ayat tidak 30 juz, tidak full satu surah misalnya, tapi tujuan menulisnya untuk dibaca atau untuk belajar, maka itu disebut mushaf. Dan ketika sudah ditulis di situ, maka itu haram untuk disentuh. Itu mushaf. Jadi mushaf itu bukan hanya yang 30 juz full, bukan. Nah, itu. Yang seperti itu tidak boleh disentuh. Itu artinya. Yang keempat, hamlul mushaf. Begitu juga membawa mushaf tidak dibolehkan. La yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata' fa fihi arba'u halat. Taratan yaqsidul mushaf faqad fala yajuz. Taratan yaqsidul mata' faqad fa yajuz. Taratan yaqsiduhuma fala yajuz inda Ibnu Hajar khilafan Ramli. Taratan la yaqsidu ahadahuma ay atlaqa fala yajuzu kadzalika inda Ibnu Hajar khilafan Ramli. Yang keempat tidak diperbolehkan yaitu membawa mushaf. Membawa mushaf enggak boleh juga membawanya. Ya boleh membawa mushaf bagi orang yang balik, kecuali di situ ada benda lain atau barang lain, misalnya di tasnya. Tasnya banyak isinya, buku fikih, misalnya buku matematika, buku bahasa Indonesia atau barang-barang yang lain. Tapi di situ juga ada mushaf, ada Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau bercampur seperti itu? Pertama, bisa dia boleh kalau dia meniatkan ketika membawa itu, yaitu meniatkan pertama tidak boleh. Kalau dia meniatkan itu membawa Al-Quran. Yang kedua bisa boleh kalau dia meniatkan membawa barang yang lain itu, bukan membawa Quran. Paham ya? Yang ketiga, dia meniatkan dua-duanya. Dia meniatkan membawa Al-Quran dan juga membawa buku yang lain atau barang yang lain. Maka menurut Imam Ibnu Hajar nggak boleh. Kalau menurut Imam Romli boleh. Yang keempat, dia tidak meniatkan yang mana-mana. Taratan la yaqsidu ahadahuma. Dia tidak meniatkan, tidak memaksudkan salah satu dari keduanya. Memutlakkan, tidak ada meniatkan apa-apa. Maka enggak boleh menurut Imam Ibnu Hajar, kalau Imam Romli boleh. Kesimpulannya, lebih bagusnya, lebih selamatnya, kalau mau bawa mushaf beserta barang yang lain, sudah niatkan aja membawa barang yang lain, supaya boleh. Begitu. Kalau mushaf sendiri enggak boleh dibawa kalau tanpa bersuci ya. Kemudian masailu fi masil mushaf wa hamlihi, permasalahan-permasalahan terkait tentang menyentuh mushaf dan juga membawanya. Permasalahan pertama, yajuzu hamlul mushaf wa masluhu lis-sabi al-mumayyiz lid-dirasah faqat inda Ibnu Hajar wa Ramli wa yajuzu inda ba makhramah walau li ghairi dirasah. Pertama, boleh membawa mushaf dan menyentuh mushaf bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana benar, mana salah. Sudah berakal dia. Artinya dia tahu, oh ini Al-Quran, ini mulia, sudah dikasih tahu. Beda sama anak kecil yang nggak tahu sama sekali, belum mumayyiz, belum punya akalnya, belum tahu mana benar, mana salah. Nanti dikira Al-Quran itu mainan, akhirnya dirobek-robek, diinjak-injak, dilempar-lempar. Nah itu harus ada pengawasan dari orang tuanya kalau seperti itu. Tapi kalau yang sudah mumayyiz, boleh dia menyentuh dan memegang Al-Quran. Untuk tujuan dia belajar saja, tapi menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ba Makhramah, walaupun bukan tujuannya belajar, diperbolehkan tetap. Tapi harus tetap ada pengawasan dari orang tua. Nanti dikira itu main-mainan, diinjak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, jildul mushaf la yajuzu massuhu wala hamluhu illa idzan qata'at nisbatuhu 'anil mushaf bi an istu'mila fi kitabin akhar. Kulit mushaf, tahu kulit Al-Qur'an ya? Kulit Al-Qur'an tidak boleh juga disentuh karena itu bagian daripada Al-Qur'an. Tidak boleh juga dibawa. Tidak boleh. Sentuh pun tidak boleh. Kecuali boleh disentuh dan dibawa kalau sudah terputus dari Al-Quran itu dan hilang. Namanya bukan Al-Quran lagi. Nisbahnya bukan disandingkan kepada itu lagi. Misalnya dipakai untuk kitab yang lain. Misalnya kulit Al-Quran itu sudah dipakai, dijadikan cover buku yang lain misalnya. Ini kan sudah dipakai untuk yang lain. Itu enggak apa-apa sudah. Begitu.
Yang ketiga, lau jullidal mushaf ma'a ghairihi fayahrumu masuhum min jami'i jihatihi 'inda Bani Hajar wa min jihatil mushaf 'inda Ramli. Wa jawwaza ba mahramah masahu min jami'il jihad. Permasalahan yang ketiga, seandainya mushaf itu dijilid, ada jilidnya, pakai kulit dia, misalnya dia kasihkan pelapis kulit, resleting apa, yang punya resleting itu. Maka itu juga haram untuk disentuh. Dari segala arah. Menurut Imam Ibnu Hajar. Tetap semuanya nggak boleh disentuh itu. Nah itu. Itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau ba makhramah itu membolehkan menyentuhnya dari segala arah. Itu perbedaannya. Mana ya kalau lebih bagusnya ikut Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang keempat, yajuzu lil muhaddithi ay yahmilal Qur'an lid-darurah idza lam yatamakkan min at-tayammum ka'an khafa alaihi min al-ihtiraq wa awil ihanah bal yajibu alaihi dzalik. Yang keempat, boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Qur'an karena sebab darurat. Kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk bertayamum atau berwudu dulu. Karena dikhawatirkan nanti terbakar atau disepelekan. Maka yang seperti itu bahkan bisa menjadi wajib katanya di sini. Misalnya kita nggak punya wudhu, ketemu di jalan Al-Quran robek misalnya. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Ambil, simpan di tempat yang bagus. Rawat. Nah, itu wajib bahkan yang seperti itu. Nanti takutnya itu tercecer, diinjak sama orang. Nah, itu. Bahkan Al-Quran yang robek itu boleh dibakar. Dengan tujuan niatkan untuk menjaga Al-Quran supaya daripada ini sudah tidak diatur lagi, tidak ada yang jaga, supaya terjaga kita bakar dengan syarat nanti abunya dibuang ke tempat yang terhormat seperti misalnya laut atau sungai yang besar. Atau cara kedua, kalau ada Al-Quran tercecer seperti itu, boleh ditanam. Tapi dengan syarat ditanam di tempat yang mulia. Maksudnya itu jangan di tempat yang dilalui orang. Nanti diinjak juga di situ. Nah itu. Ada dua cara seperti itu. Karena dulu ada ceritanya. Ada orang pemabuk. Ceritanya kami dapat dari guru kita. Dia pemabuk. Tapi pas jalan pulang ketemu sama Al-Quran yang sudah robek-robek. Dan dia muliakan. Dia simpan. Dia kasih pengharum. Dirawat, Al-Quran yang robek itu dia muliakan. Begitu dia meninggal dunia, Al-Quran itu dia mendapatkan syafaat. Nah itu. Yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fa yajuzu masuhu wa hamluhu idza kanat huruf at-tafsir aktsara min hurufil Qur'an wa amma idza kanat tusawi aw aqalla minhu fa yahrumu al-massu wal hamlu. Kalau ada Al-Quran dan tafsir di dalam satu buku, di dalam satu kitab, bersatu seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, apalagi tafsir yang lain banyak tafsir kan. Nah itu bagaimana kalau boleh nggak disentuh, boleh nggak dibawa? Boleh kalau huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Nah seperti tafsir Ibnu Katsir itu lebih banyak tafsirannya. Seperti misalnya tafsir Jalalain itu juga dikatakan lebih banyak tafsirannya. Itu kalau nggak apa-apa disentuh. Kalau nggak ada wudhu nggak apa-apa. Bagusnya adabnya ada wudhu tapi. Tapi kalau sama bagaimana? Atau kurang tafsirnya itu lebih banyak Qur'annya, maka haram disentuh maupun di bawah. Yang keenam, permasalahan yang keenam, ya juzu lil muhdithi qalbu waraqil mushaf bi'udin la biyadihi fayahrumu walau laffa 'alaiha khirqatan. Boleh bagi orang yang berhadas membalik kertas mushafnya dengan penuding. Kalau bahasa kita itu penuding. Apa sih bahasanya? Dengan ini apa bahasanya ya? Dengan penuding kalau bahasa kita itu. Tapi nggak boleh kalau pakai tangannya. Begitu ya. Kemudian yang ketujuh, yahrumu masu wa hamlu ilaqatil mushaf au kharidatihi au sunduqihi idza kana fihi mushafun wa qad uidda lahu wa illa fayajuzu.
Kemudian permasalahan yang ketujuh, haram menyentuh dan membawa tanda baca. Ilaqatil mushaf, tanda baca. Tanda baca di Al-Quran itu misalnya kayak talinya kan. Ada biasanya talinya di tengah-tengah itu. Kalau nggak ada wudu, itu juga haram untuk disentuh maupun dibawa. Begitu juga haram kotaknya. Kalau dia punya kotak, nah itu. Kalau dia punya tempat apa namanya di kapar lagi begitu, tidak boleh juga. Kemudian selanjutnya alladzi yahrumu bil janabah wal haidi ma'an ithnani. Yang haram bagi orang yang junub dan orang yang haid ada dua hal yang diharamkan. Ini sama. Yang pertama al-lubuthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid, haram bagi orang yang junub sebelum dia mandi, haram juga bagi orang yang haid. Wa mithlul lubthi at-taraddud, sama juga haram yaitu mondar-mandir. Mondar-mandir artinya masuk keluar. Nah itu. Wa yuzul murur lil junub. Tapi kalau murur lewat artinya masuk pintu A keluar pintu B. Itu lewat namanya. Nah, kalau lewat nggak apa-apa bagi orang yang junub. Wa kadzalika lil haid, begitu juga bagi orang yang haid nggak apa-apa. Idza lam takhaf talwithal masjid, apabila tidak khawatir akan mengotori masjid. Kalau dia benar-benar yakin darahnya nggak jatuh di masjid, sekedar lewat nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia masuk di pintu A, kemudian masukkan di pintu A ke masjid, keluar dari pintu A itu juga, itu bukan lewat namanya, walaupun dia tidak berdiam di masjid. Itu namanya at-taraddud. Seperti itu nggak boleh. Yang boleh itu masuk pintu A, keluar pintu B. Misalnya rumahnya di sebelah kiri masjid. Kemudian kamar mandinya di sebelah kanan masjid. Mau ke kamar mandi harus lewat masjid. Akhirnya contoh aja ini. Akhirnya dia lewat di masjid itu. Nggak apa-apa. Masuk pintu A, keluar pintu B. Contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya. Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Biqasdil tilawah ad-dirasah. Begitu juga haram bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran. Atau dengan tujuan belajar, haram. Wal qiraatul Quran halat. Bagi orang yang baca Quran itu ada beberapa keadaan. Taratan yaqsidul Quran faqat fayahrum. Kalau dia memaksudkan membaca Al-Quran itu untuk tujuan membaca Al-Quran maka haram. Yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Quran fala yahrum kal istishfa wat tahassun wat tabarruk. Tapi kalau dia niatkan baca Al-Quran itu bukan untuk baca Al-Quran, maka enggak haram. Misalnya dia niatkan untuk baca doa. Kan ada dalam Al-Quran doa-doa kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dan seterusnya. Ada lagi doa banyak, misalnya ayat kursi, itu kan bagian dari Al-Quran. Nah, dia meniatkan itu untuk tahassun, misalnya untuk membentengi diri. Biasanya perempuan haid, enggak apa-apa kalau tujuannya seperti itu. Atau untuk tabarruk, enggak apa-apa untuk baca doa, atau untuk istishfa, untuk menjadi obat misalnya. Diniatkan untuk membaca supaya menjadi obat. Maka yang seperti itu enggak apa-apa. Wa taratan yaqsiduhuma fayahrum. Tapi kalau dia meniatkan membaca Al-Quran dan juga tabarruk misalnya atau baca doa itu haram. Harus diniatkan satu saja. Nah, yang keempat, wataratan yutliq fala yahrum. Kalau dia tidak meniatkan apa-apa, artinya refleks misalnya, atau dia misalnya refleks misalnya tidak meniatkan apa-apa, artinya keceplosan atau bisa jadi seperti itu, maka itu juga tidak haram. Bagaimana kalau baca Yasin satu surah dengan tujuan baca doa? Nggak bisa kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu satu surah itu banyak itu. Begitu ya. Yang dikatakan dengan tujuan doa ya yang sepotong-sepotong itu. Bagaimana kalau orang penghafal Quran caranya kalau dia mau ulangi hafalannya? Boleh dibaca dalam hati. Tidak boleh kalau dikeluarkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik. Ada pendapat yang membolehkan, tapi kita ikut apa kata guru kita sudah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita habiskan aja ini mungkin ya. Banyak tapi ini. Habiskan dah. Alladzi yahrumu bil haidi faqat arba'atun. Yang haram bagi perempuan yang haid saja.
Kalau tadi bagi orang yang haid dan orang yang junub. Keharamannya di 4 samanya. Sekarang yang haram bagi yang haid saja. Apa sih? Arbaatun ada 4. As-shaum yaitu berpuasa. Fa idzan qata'a ad-dam halalaha as-shaum walau qabla al-ghusli. Bagaimana kalau misalnya perempuan haid ini sudah berhenti darahnya. Kemudian berhenti darahnya dia belum sempat mandi. Boleh nggak puasa? Boleh kalau seperti itu. Walaupun dia belum mandi. Yang kedua, al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu fa yajuzu in lam tahaf talwithahu al-mururu faqat duna lubath. Yang kedua, diharamkan juga bagi orang yang haid lewat di masjid kalau jika dia khawatir akan mengotori masjid, kalau dia khawatir akan jatuh darahnya. Tapi kalau dia yakin nggak bakalan jatuh darahnya, maka nggak apa-apa lewat saja. Tapi kalau diam nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh bagi orang yang haid at-talaq, yaitu talak. Tentu ini maksudnya bagi suaminya. Walaupun talaknya akan menjadi jatuh. Ditalak istrinya dalam keadaan haid. Boleh nggak? Haram, nggak boleh. Tapi jatuh nggak? Jatuh. Wa yusamma at-talaqa al-bid'i. Dinamakan yang seperti ini namanya talak bid'i. Wa huwa ayutalliqa ar-rajul imra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fihi wa fatalaqu yahrumu walakinahu yanfudh wa yajuzu an yakuna ba'da inqita'i dam min al-haid wa qabla al-ghusl. Artinya seorang laki-laki mentalak istrinya yang sudah didukhul dan dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sebelumnya sudah dijima. Dalam keadaan suci nih, dalam keadaan suci ditalak tapi sebelumnya sudah berhubungan badan si suami ini dengan istrinya. Itu juga namanya talak bid'i yang seperti itu. Maka talak ini haram dan akan tetapi yang fud, tapi tetap jatuh talaknya, tetap sah. Boleh ditalak kalau sudah berhenti haidnya walaupun belum mandi. Itu. Tapi kalau untuk dijima, enggak boleh. Ini kalau ditalak maksudnya. Kalau dijima harus sudah mandi. Kalau belum mandi walaupun sudah selesai darahnya, enggak boleh tetap. Itu kalau jima ya. Kemudian yang keempat, bagi orang haid juga haram al-istimta wal mubasyarah bima baina surah wa rukbah. Wa ikhtalafat abairul fuqaha fi dzalik. Diharamkan juga bersenang-senang atau saling menyentuh sentuhan dengan suami istri antara pusat dan lutut. Enggak boleh. Kalau lagi haid takutnya nanti kelolosan karena orang haid enggak boleh hubungan suami istri. Dari ibarat al-istimta wal mubasyarah bima baina surah wa rukbah ini terdapat perbedaan pendapat para fuqaha. Maksudnya itu bagaimana sih? Maksudnya pertama, ada yang mengatakan faminhum man abbara bil mubasyarah faqat fa alaihi la yahrumun nazaru bi syahwatin wa yahrumul lamsu walau bi ghairi syahwah. Nah, ada yang memaksudkan ibarat ini yaitu hanya yang haram itu mubasyarah, sentuhan saja. Tapi kalau melihat dengan syahwat, menikmati istrinya dengan melihat dengan syahwat, itu nggak sampai haram. Dan haram memegang walaupun tanpa syahwat. Kalau megang haram walaupun tanpa syahwat. Ada yang memahami seperti itu. Ada juga yang kedua, pemahaman kedua dari antara para ulama juga memahami wa minhum man 'abbara bil istimta' fa alaihi yahrumun nazru bi syahwatin wa la yahrumul lamsu bi ghairi syahwah. Ini kebalikannya. Ada juga orang ulama yang memahami itu adalah istimta' bersenang-senang, maka haram baginya melihat dengan syahwat tapi tidak diharamkan untuk memegang kalau tanpa syahwat. Falhasil kesimpulannya annalladzi yahrumu bil ittifaq al-wad'u wal mubasyaratu bi syahwah. Kesimpulannya intinya yang haram disepakati keharamannya ketika perempuan haid adalah menjima dan menyentuhnya dengan syahwat. Yang kemudian yang kedua kesimpulannya walladzi yajuzu bil ittifaq an-nazaru bi ghairi syahwat. Yang disepakati kebolehannya hanya melihatnya tanpa syahwat. Walladzi fihi khilaf al-mubasyaratu bila syahwat wan nazaru bi syahwat. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah menyentuhnya dengan syahwat dan
memandangnya dengan syahwat. Itu terjadi perbedaan pendapat di situ. Waqtara Imam An-Nawawi madhhab Imam Ahmad fi anna alladhi yahrumul wad'u faqat. Tapi Imam Nawawi memilih pendapat Imam Ahmad. Apa? Yaitu yang haram hanya berhubungan badan saja, menjima istrinya. Maka ada pendapat juga yang kalau misalnya suaminya pengen banget, nanti dah itu dibahas. Tidak enak kita ngomong di sini. Kemudian wastahsana al-Imam an-Nawawi qawlan akhar fil majmu' wa huwa anna al-mubasharata bi syahwatin fi ma duna al-farji tajuzu mimman ghalabu halihi at-taqwa wa la tajuzu min ghairihi kama qala sahibus Safatul Du'a. Tapi Imam Nawawi memilih pendapat yang lain di dalam kitab Majmu'nya. Bahwa beliau mengatakan mubasyarah dengan syahwat, bersentuhan dengan syahwat itu enggak apa-apa. Asalkan jangan di kemaluan si istrinya. Asalkan jangan di kemaluan istrinya bagi orang yang keadaannya itu orang soleh. Takwanya itu lebih kuat. Sehingga diyakini orang ini tidak akan terjatuh ke farjinya itu. Tapi kalau yang enggak takwa, enggak boleh katanya. Kama qala sahibus Safati Zubat, sebagaimana yang dikatakan Imam Ibn Ruslan. Ini. Habis. Nanti kita masuk ke Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat insyaallah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.